Bapa, kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat waktu yang Kau berikan buat kami Tuhan. Satu kerinduan untuk kami datang di tempat ini. Kami mau punya kerinduan untuk jadi seperti Engkau ya Tuhan. Hati kami ya Tuhan dipulihkan ya Tuhan, mata kami seperti mata-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan buat waktu ini. Kalau kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jamah hati kami ya Tuhan, agar hati-hati kami ya Tuhan bisa ya Tuhan ditaburi firman, dan firman itu menjadi ya Tuhan rema di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan. Siapa hamba-Mu ya Tuhan berdiri di hadapan jemaat ya Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Biar Engkau berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Ya, tentu kita harus bersuka cita karena kita sudah di penghujung bulan November. Sebentar lagi kita masuk bulan Desember, dan Desember itu identik dengan hari kelahirannya Juru Selamat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan sehingga kita boleh ada pagi hari ini. Terima kasih buat Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan ini sudah sering Bapak Ibu baca. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita buka 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan sama-sama baca firman Tuhan ini. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Coba lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini ada terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengelurkan tangannya dan mengambilnya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita sudah membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai yang ke-7. Bapak Ibu, pagi hari kita akan belajar firman Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, saya pribadi bingung Bapak Ibu. Karena itu ceritanya berbicara mata kapak, dan kedua adalah berbicara barang pinjaman. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya menelusuri di dalam tulisan atau firman Tuhan ini
ada dua hal yang saya temui yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, saya akan baca kembali ayat yang kelima. Dia berkata begini. Dan terjadilah ketika orang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriaklah, ya wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar ayat yang kelima Bapak Ibu. Pertama mata kapak, yang kedua adalah barang pinjaman. Apa sih sesungguhnya pesan daripada firman Tuhan? Maka pagi hari ini saya akan memberi judul firman Tuhan saya, yaitu responsibility, yang artinya adalah tanggung jawab. Setiap kita sebagai orang percaya harus ada yang namanya tanggung jawab. Bapak Ibu, saya menemukan ayat ini atau cerita daripada Elisa dengan nabi-nabi yang lain. Bahwa ketika mata kapak itu hilang, dia punya yang namanya responsibility. Dia punya yang namanya tanggung jawab. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini berulang-ulang Bapak Ibu, terjadi di luar logika, bahkan terjadi di luar hukum alam. Mana bisa mata kapak itu bisa mengapung? Hukum alam gak bisa Bapak Ibu. Bahkan hukum fisika itu gak bisa. Besi mata kapak itu bisa mengapung. Di air gak bisa Bapak Ibu. Tapi itulah kuasa Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita sudah baca mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Ayat pertama mereka menceritakan bahwa sesungguhnya mereka punya misi. Sesungguhnya mereka punya proyek. Mereka sedang mau menyelesaikan pekerjaan mereka. Tugas mereka yaitu ingin mengembangkan tempat tinggal mereka. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, pasti kita punya proyek dalam kehidupan kita. Kita punya rencana dalam kehidupan kita. Apalagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan punya planning, punya misi, punya rencana. Itu ayat pertama dan ayat kedua bahkan sampai ayat keempat itu berbicara apa yang mereka kerjakan. Bahwa sesungguhnya mereka punya proyek, mereka punya misi, yaitu ingin mengembangkan tempat tinggal mereka. Mereka ingin menyelesaikan pekerjaan mereka. Nah Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita nggak bisa menyelesaikan tugas kita tanpa kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama belajar. Mulai ayat yang keempat. Maka ikutlah ia dengan mereka setelah mereka sampai ke sungai Yordan. Mereka pun menebang pohon. Ayat yang kelima. Maka terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Bapak Ibu, mata kapak. Mata kapak dalam bahasa aslinya. Kita baca mata kapak dalam bahasa aslinya yaitu barsel. Barsel yang artinya besi. Barsel yang artinya kekuatan. Mata kapak melambangkan kekuatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dibutuhkan kekuatan tajam daripada mata kapak untuk menebang dan menumbangkan kayu. Begitu juga dalam pelayanan dan kita sebagai orang percaya, kita membutuhkan mata kapak itu Bapak Ibu, ada amin? Bapak Ibu, itulah arti sesungguhnya mata kapak. Penulis tidak memberikan tidak menulis sembarangan. Firman Tuhan tidak sembarangan, tetapi firman Tuhan itu sedetail pun ada pesan buat saya dan saudara. Bahwa mata kapak itu digunakan oleh orang-orang dahulu untuk menumbangkan pohon.
Bahkan sampai detik ini. Tapi kebanyakan sekarang sudah pakai sensor. Nah, mata kapak itu dipakai untuk menumbangkan pohon. Jadi waktu mereka berkata kepada Elisa, kami mau mengembangkan tempat tinggal kami. Dan Elisa menyetujui itu. Dan akhirnya mereka pergi di pinggir Sungai Yordan untuk menebang pohon. Waktu mereka menebang pohon, tiba-tiba mata kapak ini jatuh. Mereka nggak bisa menyelesaikan atau pekerjaan mereka. Mereka nggak bisa lagi menebang pohon. Mereka nggak bisa mengandalkan gagang dari pegangan dari mata kapak itu, nggak bisa. Mereka nggak bisa menyelesaikan pekerjaan mereka dengan tangan mereka sendiri, nggak bisa lagi menebang pohon. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita nggak bisa menyelesaikan tugas kita. Kita nggak bisa menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Bahkan gereja nggak bisa menyelesaikan misinya tanpa kekuatan daripada Tuhan. Tanpa mata kapak itu Bapak Ibu, kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri, nggak bisa. Kita nggak bisa mengandalkan pikiran kita, pengetahuan kita. Kita nggak bisa mengandalkan keahlian kita, nggak bisa Bapak Ibu. Itulah makna daripada mata kapak itu Bapak Ibu. Mata kapak yang tajam itu sanggup menumbangkan pohon itu Bapak Ibu. Kalau mata kapak itu ada di dalam kehidupan kita yang artinya kekuatan, saya percaya siapapun kita yang hadir pagi hari ini, apapun pergumulan kita, kita sanggup karena kita punya kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu, waktu pertama kali ayat ini sudah sering saya dengar. Bahkan saya pernah dengar di atas mimbar ini dikhotbahkan oleh Bapak Pendeta GSJ Siraan Supriyanto. Waktu dia pelayanan di tempat ini, dia membawakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, ketika saya belajar firman Tuhan ini, saya ingin tahu apa sih sebenarnya arti daripada mata kapak ini. Apa sih sebenarnya penulis memberikan mata kapak dan barang pinjaman. Saya mulai cari tahu. Saya mulai gali firman Tuhan ini dan saya menemukan ternyata mata kapak itu dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani adalah barsel yang artinya kekuatan. Kenapa orang-orang yang diceritakan di firman Tuhan ini di raja-raja, waktu mata kapak itu hilang, mereka seolah-olah gelisah, mereka berteriak kepada Elisa. Karena mereka nggak bisa lagi bekerja, karena mereka nggak bisa lagi menumbangkan pohon. Karena kekuatan daripada Tuhan sudah hilang, sudah nggak ada dalam hidup mereka. Ketika kita melakukan pekerjaan, siapapun kita yang hadir pagi hari ini, kita akan mengalami masalah, kita akan mengalami tantangan. Kita akan mengalami pergumulan, kadangkala kekuatan itu seolah-olah hilang daripada kehidupan kita. Seolah-olah secara fisik kita nggak mampu lagi, tetapi percayalah bahwa kita punya Allah, kita punya Yesus yang sanggup memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Bapak Ibu, kita baca Mazmur 28
ayat 7. Mazmur 28 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ini ungkapan daripada Daud. Daud berkata bahwa Tuhan adalah kekuatannya. Bapak Ibu, kekuatan kita sesungguhnya bukan datang daripada orang lain, bukan datang daripada diri kita sendiri, enggak. Kekuatan kita adalah kekuatan yang supernatural, yaitu berasal daripada Tuhan. Dia memberikan roh penolong buat kita, yaitu Roh Kudus yang sanggup memampukan kita. Ada amin Bapak Ibu? Ya, itulah yang namanya mata kapak Bapak Ibu. Seterusnya Bapak Ibu, saya lebih ke barang pinjaman Bapak Ibu. Ayat kelima, maka terjadilah sebatang pohon, jatuhlah mata kapak itu ke dalam air, lalu berteriaklah ia, wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Bapak Ibu, waktu mata kapak itu hilang, dia berteriak, dia memanggil nama Elisa, wahai Tuanku, wahai abdi Allah, itu barang pinjaman. Bapak Ibu, mungkin kita bingung, kok ini bisa-bisanya disebut barang pinjaman. Bapak Ibu, barang pinjaman di sini Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya adalah sawal atau sal, dan dibaca dengan sawal yang artinya meminta, menanyakan, memohon. Nah, pada zaman dulu, pada zaman perjanjian lama, kata ini dipakai oleh Daud untuk meminta, memohon kepada Allah. Bapak Ibu, kata ini dipakai oleh orang-orang Ibrani, yaitu memohon kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan petunjuk di dalam kehidupan mereka. Kata ini Bapak Ibu. Jadi waktu orang ini berteriak, wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Bapak Ibu, teriakan daripada orang itu barang pinjaman. Dia berteriak setelah saya pelajari Bapak Ibu. Ada dua faktor yang membuat dia berteriak. Pertama, karena barang itu bukan miliknya. Yang kedua, karena dia adalah orang yang punya yang namanya tanggung jawab. Bapak Ibu, ketika kita meminjam barang kepada seseorang, katakanlah saya pinjam mobil kepada Pak Raymond, dan Pak Raymond memberi, saya memohon kepada Pak Raymond, memohon untuk bisa meminjamkan mobilnya, dan pada akhirnya Pak Raymond meminjamkan mobil. Kata barang pinjaman, ketika Pak Raymond meminjamkan saya mobil, itu bukan milik saya sepenuhnya, enggak. Itu adalah milik sepenuhnya daripada Pak Raymond.
Jadi waktu mobil itu saya pakai, itu bukan milik saya, itu milik sepenuhnya Pak Raymond. Tetapi waktu saya pakai, saya harus punya yang namanya tanggung jawab untuk menjaga, untuk memelihara mobil ini agar tidak lecet, Bapak Ibu. Amin. Itulah makna dari kata barang pinjaman, Bapak Ibu. Dia berteriak. Dia memanggil Nabi Elisa. Dia berteriak, itu barang pinjaman. Itu hasil dari saya meminta. Itu hasil dari saya memohon. Saya tersungkur kepada yang punya barang untuk memohon, maka saya diberikan barang itu. Kekuatan yang kita punya, kita tersungkur kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, mampukan saya. Maka Tuhan memberikan kekuatan. Kekuatan itu bukan punya kita sepenuhnya, Bapak Ibu. Ketika kita di jalur yang salah, maka Tuhan ambil kekuatan itu. Karena kita bukan orang-orang yang bertanggung jawab. Bapak Ibu, itulah makna dari barang pinjaman, Bapak Ibu. Jadi waktu dia berteriak, itu barang pinjaman. Dia adalah orang yang bertanggung jawab. Dia takut kehilangan barang itu. Dia merasa bahwa barang itu dia harus jaga. Barang itu dia harus pelihara. Karena itu barang pinjaman, Bapak Ibu. Arti sebenarnya dari ayat ini bahwa kenapa dia berteriak dan berkata barang pinjaman? Karena itu hasil dari meminta, hasil dari memohon, hasil dari menanyakan kepada Tuhan yang punya sesungguhnya kekuatan itu. Bapak Ibu, ingat gak cerita-cerita di Alkitab? Bagaimana Saul diurapi, Bapak Ibu. Tapi ketika Saul mulai melenceng, Alkitab berkata di 1 Samuel, maka roh Allah undur daripada Saul. Kita harus tahu bahwa apa yang kita punya itu bukan sepenuhnya milik kita. Itu hasil dari kita memohon kepada Tuhan. Itu hasil kita meminta kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan. Tapi itu bukan sepenuhnya hak kita. Hak kita adalah, kita harus, kewajiban kita adalah, kita harus menjaga, kita harus memelihara. Jangan sampai kita seperti Saul, roh Tuhan itu undur daripadanya. Mending kita baca, Bapak Ibu. 1 Samuel 16 ayat 4. Bisa ya ditampilkan di slide. 1 Samuel 16 ayat 14. Ya. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, cerita tentang barang pinjaman, dia enggak mau seperti ini, Bapak Ibu. Dia enggak mau, dia bukan tipe orang yang enggak menghargai. Dia tipe orang yang menghargai. Dia tipe orang yang bertanggung jawab. Kekristenan yang kita jalani ini, kita harus yang punya yang namanya responsibility. Kita harus punya yang namanya tanggung jawab.
Kalau kita punya yang namanya tanggung jawab, maka kita menjalani dengan rasa tanggung jawab. Bapak Ibu, itu kisahnya Saul. Daud juga pernah berkata gini Bapak Ibu. Ketika dia jatuh, apa yang dia katakan kepada Allah? Mazmur 51 ayat 13 berkata gini, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena Daud tahu ketika roh Tuhan itu sudah mundur daripadanya, ketika kekuatan daripada Tuhan sudah enggak ada di dalam hidupnya, maka sia-sia perjuangannya. Makanya Daud berdoa kepada Tuhan, kepada Allah di dalam Mazmur 51, jangan ambil rohmu daripadaku. Bapak Ibu, Paulus juga berkata gini, 1 Korintus 15 ayat 10. Ayat ini tidak asing buat kita, sering kita dengar. Aku ada saat ini bukan karena kekuatanku, aku ada karena kasih karunia. Karena Daud tahu, Paulus tahu, waktu dia menjalani pelayanannya, berapa kali dia dilempar, berapa kali dia mengalami yang namanya kapal karang, berapa kali dia disesa, berkali-kali Bapak Ibu. Dan pada akhirnya Rasul Paulus berkata, aku ada saat ini bukan karena kekuatanku, aku ada saat ini bukan karena aku ada karena kasih karunia Tuhan, aku ada karena anugerah Tuhan, aku ada karena sola gratia. Bapak Ibu, makna daripada kasih karunia seperti ini Bapak Ibu. Saya kasih ilustrasinya seperti ini. Ini saya pinjam Pak Remon ya. Waktu Pak Remon sedang mengendarai sepeda motor, tiba-tiba di tengah jalan ada razia. Dan polisi memberhentikan Pak Remon. Selamat pagi Pak. Surat-suratnya mana Pak? Dan akhirnya Pak Remon berkata, wow surat-suratnya ketinggalan. Saya enggak bawa surat-surat. Surat-suratnya enggak ada, ketinggalan. Tapi polisi enggak mau tahu alasan kita mau enggak ada atau ada ketinggalan, dia enggak mau tahu, dia mau tahu adalah mana surat-suratnya. Nah, waktu Pak Remon berkata seperti itu, pertanyaannya, Pak Remon ditilang atau enggak? Ditilang. Tapi polisi berkata, Pak Remon jalan, ini tak kasih uang bensin. Itulah kasih karunia, Bapak Ibu. Seharusnya kita dihukum, seharusnya kita menderita karena dosa-dosa kita. Tapi oleh karena kasih Allah, Allah menumpahkan darahnya di bukit Golgota. Bapak Ibu, itulah kasih karunia, makna dari kasih karunia Bapak Ibu. Seharusnya kita dihukum, tapi malah kita dikasih uang, malah kita dikasih yang namanya keselamatan Bapak Ibu. Itulah, makanya Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada, itu karena anugerah Tuhan. Aku ada saat ini itu karena kekuatan daripada Tuhan. Rasul Paulus tahu bahwa kekuatan sangat bermakna di dalam pelayanannya, yaitu kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu, ketika Yesus mempercayakan kita kekuatan itu, ketika Yesus memberikan Roh Kudus turun atas hidup kita Bapak Ibu,
bahwa sesungguhnya itu bukan milik sepenuhnya kita. Bapak Ibu, saya mau tanya buat Bapak Ibu. Kan kita sering dengar orang-orang yang punya karunia berbahasa roh. Pertanyaan saya, ketika orang-orang yang berbahasa roh, yang punya karunia bahasa roh, itu bisa hilang atau enggak? Jawabannya bisa. Itu bisa hilang Bapak Ibu. Kita enggak bisa lagi kalau kita punya karunia berbahasa roh. Saya bisa katakan itu bisa hilang karena itu pemberian daripada Tuhan. Kalau kita enggak jaga, kalau hidup kita enggak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu akan hilang. Saya tipe orang yang tidak sepaham dengan doktrin yang terlalu gampang berbahasa roh. Enggak, saya bukan tipe orang sepaham seperti itu. Karena bahasa roh buat saya adalah bahasa pribadi kita dengan Tuhan. Jadi itu bukan bahasa yang sembarangan, bahasa yang dikasih oleh Tuhan. Kita enggak bisa memulai dari awal di mana, kita enggak bisa Bapak Ibu. Karena itu pemberian Tuhan. Tapi saya enggak mau bahas tentang itu. Saya cuma mau bilang bahwa kalau kita punya karunia daripada Tuhan yang namanya bahasa roh. Kalau kita enggak jaga, kalau kita bukan orang yang bertanggung jawab, maka bahasa roh itu hilang Bapak Ibu. Saya cuma memberikan ilustrasi buat firman ini. Bahwa itu barang pinjaman. Dari cerita ini Bapak Ibu, kita menemukan yang namanya tanggung jawab Bapak Ibu. Tidak ada ditulis di sini teks tanggung jawab. Tetapi dari cerita ini, ketika kita diberikan kekuatan, ketika kita diberikan talenta yang Tuhan berikan buat kita, ketika kita diberikan karunia-karunia daripada Tuhan, kita harus menjaganya, kita harus memeliharanya. Karena itu bukan barang sepenuhnya kita. Karena itu milik pencipta, itu milik Yesus. Kalau kita enggak jaga, kalau kita enggak pelihara, sewaktu-waktu itu akan hilang dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita baca Bapak Ibu, Matius 25. Matius 25 ayat 23. Matius 25 ayat 23. Atau kita mulai ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Bapak Ibu, saya menemukan ayat ini. Dan dalam versi bahasa Inggris King James, saya menemukan dia pakai kata trustworthy. Yang artinya apa? Orang-orang yang dapat dipercaya. Ketika kita memiliki yang namanya tanggung jawab,
Berarti kita orang-orang yang dapat dipercaya. Kita adalah orang-orang yang dapat diandalkan. Kita adalah orang-orang yang terpercaya. Bapak Ibu, apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, apapun yang kita punya, itu bukan sepenuhnya milik kita. Itu hasil dari kita memohon kepada Bapa. Itu hasil kita meminta kepada Bapa. Bahkan itu barang pinjaman. Yang harus kita lakukan adalah kita menjaga, kita memelihara supaya kita tergolong orang-orang yang bertanggung jawab. Ketika kata tanggung jawab itu ada dalam hidup kita, maka kita adalah orang yang dipercaya oleh Bapa. Ada amin? Bapak Ibu, siapapun kita punya talenta. Mungkin kita punya 5 talenta, mungkin kita punya 2 talenta, mungkin kita punya 1 talenta. Tapi kita harus imani itu, bahwa itu pemberian Tuhan yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Dan pada saatnya ketika dia datang, dia menjumpai kita, jemaat GSJ Immanuel, orang-orang yang dapat dipercaya. Ada amin? Bapak Ibu, ini sudah enggak lama kita mau masuk tahun baru. Biarlah di tahun 2024 kita lebih aktif, kita lebih orang-orang yang bertanggung jawab. Sekecil apapun yang kita layani, apapun yang kita lakukan, tapi kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu, kita baca seterusnya ayat yang 23 ayat masih di Matius 25 ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu ke dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat mana aku tidak menabur dan memungut di tempat mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uang itu diberikan kepada orang lain untuk menjalankan. Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika Tuhan percayakan kekuatan kepada kita, dan kita bukan orang-orang yang bertanggung jawab, kita bukan orang yang dapat dipercaya, maka talenta itu diambil. Apapun yang Tuhan kasih buat kita diambil dan Tuhan percayakan kepada orang lain. Itu menandakan bahwa sesungguhnya apa yang kita punya itu bukan milik kita sepenuhnya. Bapak Ibu, pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Di penghujung tahun 2023, mari kita renungkan kehidupan kita. Mari kita lihat ke belakang apa yang kita lakukan, bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya, bagaimana kerohanian kita. Mari kita renungkan, Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya 2023 kita jalani kehidupan kita bukan dengan kekuatan kita. Kita enggak mampu, kita enggak sanggup.
Sesungguhnya yang menyanggupi kita adalah kekuatan daripada Tuhan. Dia yang memampukan kita. Bapak Ibu, mari kita harus punya pikiran atau pemahaman seperti orang ini dalam 2 Raja-Raja 6. Mari kita katakan, ketika sesuatu sudah mulai hilang dalam hidup kita, ketika kita mulai lemah, ketika kita mulai patah semangat, ketika kita mulai gak bergairah menjalani hidup ini, mari kita katakan, sal yang artinya kita memohon kepada Tuhan. Sal yang artinya kita menanyakan kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan, supaya Dia memberikan kekuatan buat kita. Dan ketika Tuhan memberikan kekuatan buat kita, kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Kita menjadi orang-orang yang mempunyai trustworthy, yang artinya dapat dipercaya, dapat diandalkan. Bapak Ibu, bisa nggak dimunculkan slide yang terakhir, Pak Andi? Ya, Bapak Ibu, ini checklist berarti hijau berarti apa? Good. Jadilah pribadi yang punya tanggung jawab. Maka kita adalah pribadi yang dapat dipercaya. Responsibility membawa kita kepada trustworthy. Kalau kita punya tanggung jawab, kita adalah orang-orang yang dapat diandalkan. Kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Bapak Ibu, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Saya percaya siapapun kita yang hadir pagi hari ini, Tuhan sudah berikan kekuatan buat kita. Tuhan sudah berikan berkat buat kita. Tuhan sudah berikan talenta buat kita. Tapi pertanyaannya, kita mau jadi orang seperti apa? Tipenya kita seperti apa? Kita mau jadi orang yang punya tanggung jawab atau enggak? Ketika kita enggak punya tanggung jawab, maka itu diambil dalam kehidupan kita. Maka itu akan diberikan kepada orang yang sanggup melakukannya. Bapak Ibu, saya percaya siapapun kita yang hadir pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang dapat diandalkan. Kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya karena kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan saja kepada manusia, tapi tanggung jawab itu kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya membaca satu kata-kata gini di media online gini. Ketika orang memiliki yang namanya karakter Kristus, maka dia adalah orang-orang waktu di atas, dia masih memiliki yang namanya tanggung jawab itu. Dia adalah orang-orang yang trustworthy, yang dapat dipercaya. Ketika di bawah, dia masih seperti itu. Ketika sendirian, dia masih seperti itu. Kadangkala kita sebagai orang percaya, kita taat, kita di atas, kita masih taat. Kita di bawah, ketika kita menghadapi pergumulan, kita down, kita masih percaya, kita masih memiliki namanya karakter Kristus. Tapi
ketika kita sendirian, tidak ada siapa-siapa, itu yang membuat kadangkala kita jatuh. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita punya HP. HP sekian detik ada konten-konten negatif. Tapi saya percaya, siapapun kita yang hadir pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang punya tanggung jawab. Kita orang-orang yang dapat dipercaya. Jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Yang dapat dipercaya oleh pemimpin kita, Ibu Gembala, dalam pelayanan di GSJ Immanuel. Terlebih kita dapat dipercaya, yaitu Raja kita, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita punya ini, saat dia datang, dia berkata, masuklah, silakan menikmati pesta perjamuan. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini bisa memberikan kekuatan, motivasi, spirit buat kita menjalani hidup ini, supaya kita menjalani dengan responsibility, tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang mengasihi setiap kami, segala keberadaan kami. Engkau tahu Tuhan, dan kami merindukan Tuhan bekerja atas hidup kami. Mulai pagi, siang hari ini telah kami mendengar firman Tuhan. Jadikan setiap kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami terima. Ini menjadi rema dalam kehidupan kami, supaya di dalam banyaknya masalah dan tantangan hidup kami, kami mau Tuhan menjaga kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Tuhan bungkus kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami tidak mudah runtuh di dalam iman kami kepadamu ya Bapa. Kami akan mampu untuk bertahan dan berdiri teguh di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Tapi kami percaya Tuhan, semua Tuhan campur tangan. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya kami akan pulang dengan berkat Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menjaga kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa bagi pertumbuhan gereja di tempat ini ya Bapa. Bagi setiap pribadi lepas pribadi, untuk menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Dan berakar kuat yang makin dalam. Untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan di setiap kehidupan kami. Engkau memberkati setiap kami. Pelayan-pelayan Tuhan, Engkau memberkati. Yang melayani hari ini, Tuhan Engkau memberkati kehidupannya. Engkau memberkati pelayanannya. Kami percaya semua pagi hari ini kami terima berkat yang daripada Tuhan. Kesehatan Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan bagi Bapak Frederick yang sudah Tuhan pakai. Biarlah Tuhan pelayanannya Engkau memberkatinya, keluarganya, anak-anak, istri dan anak-anaknya Tuhan Engkau berkati. Apapun yang sedang diusahakan dan dikerjakan, senantiasa berkat Tuhan melimpah. Terpujilah bagi nama Tuhan. Sebentar apabila kami berpisah satu dengan yang lain, kiranya Tuhan Kau sertai kami sampai ke tempat tujuan kami dengan selamat. Dan kami percaya Tuhan juga memberkati setiap ibadah-ibadah persekutuan yang ada di tempat ini. Sebentar nanti ada ibadah kaum muda, sekolah minggu. Dan juga nanti sore kami akan kembali di dalam ibadah sore. Kiranya Tuhan Kau memberkati. Terima kasih Bapa. Biarlah kami pulang dengan damai dan sukacita. Berkat Tuhan menyertai setiap kami pulang pada pagi siang hari ini.
Mari kita akan angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan melimpah dalam kehidupanmu, di dalam setiap pribadi lepas pribadi, di dalam setiap rumah tangga, dan di dalam setiap pekerjaan dan aktivitas, di dalam pelayananmu. Biarlah berkat ini akan mengalir di dalam kehidupanmu mulai pagi, siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.